warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa salli wa sallim ala rasulil karim, amma ba'du. Di masa subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah telah karuniakan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah, salat subuh secara berjamaah. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal-amal kebaikan kita, terutama salat subuh pada pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan surah Al-Infitar di 3-4 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal jahil wa innal fujjar lafi jahil," kata Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka lafi jahim, benar-benar dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud fujjar di sini? Yang dimaksud orang durhaka di sini siapa? Maka para ahli tafsir mereka memberikan tafsir, maksud fujjar di sini adalah mereka yang i'tikad dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyimpang. Artinya dia tidak beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu tidak esa, Allah itu tidak satu. Bahkan mereka mempunyai keyakinan lebih dari itu. Maka orang-orang seperti ini, wa innal fujjara lafi jahim, mereka akan kekal berada dalam neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Atau kata alim ulama, yang dimaksud fajir di sini adalah satu dosa yang berhubungan dengan dirinya, yang termasuk dosa besar selain daripada syirik. Contoh, berzina, minum khamar, yang termasuk dosa-dosa besar yang telah Allah nas dalam Al-Quran. Sebelum dia mati, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa-dosanya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, la fi jahim, dia akan berada dalam neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menjelaskan bagaimana kesengsaraan yang akan didapat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahim, yang mana kesengsaraan ini, jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu akan dimulai dari alam barzakh, di alam kubur, di alam barzakh, sebelum memasuki alam-alam yang lain. Alam pertama yang akan dialami oleh manusia setelah pindah daripada dunia ini, yaitu akan masuk ke alam barzakh, akan masuk ke alam kubur. Maka orang-orang yang dia menyekutukan Allah, kemudian melakukan dosa-dosa besar, sebelum matinya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzina, minum khamar, mencuri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun di alam barzakh, walaupun di alam kubur, penderitaan yang akan didapat oleh orang-orang yang dia belum sempat bertaubat dari dosa-dosa besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia membawa keyakinannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalnya,
penderitaan yang dia dapatkan di alam kubur itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan penderitaan di hari pembalasan. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalamnya, yaitu yaumaddin pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka sama sekali tidak akan ghaib dari neraka jahanam. Apa maksud dari tidak akan ghaib? Mereka ini akan senantiasa hadir terus di dalam neraka jahanam. Setiap detiknya, setiap menitnya mereka akan kekal di dalamnya. Dan penderitaan yang akan didapatkan, siksaan yang akan didapatkan tidak akan pernah berhenti walaupun hanya 1 detik saja. Sifat akhirat, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau nikmat, nikmat terus. Itu sifat akhirat. Nikmatnya nikmat terus. Bahkan kalau 1 kali mendapatkan kenikmatan, kedua kalinya kenikmatannya lebih nikmat daripada nikmat yang pertama. Ketiga kali, keempat kali, terus. Itu sifat akhirat. Kalau sifat dunia, 1 kali nikmat, makan saja. 1 kali nikmat, 1 suapan nikmat, 2 suapan, 3 suapan, 4 suapan, 100 suapan sudah tidak enak. Tapi sifat akhirat, semakin banyak yang dinikmati, semakin nikmat. Itu sifat akhirat. Begitu juga dengan sifat sakitnya. Sifat sakitnya jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita kecelakaan, nauzubillahi min dzalik, 1 kali sakit, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mulai sembuh, 5 hari, 1 bulan, 2 bulan, mulai hilang sakitnya. Tapi kalau sifat akhirat, kalau mendapatkan kesakitan, di hari berikutnya kesakitannya lebih sakit, di berikutnya lebih sakit lagi. Itu sifat akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, wa ma hum anha bighaibin. Orang-orang yang dia berbuat fajir, berbuat dosa besar, atau dia melenceng dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Walaupun hari-hari mereka akan meminta kepada Allah agar diringankan siksaannya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keringanan. Sebagaimana dalam Quran surah An-Naba Allah katakan fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakan, kata Allah, rasakan azab Allah, yang mana falan nazidakum, tidak akan menambah kepada mereka, kepada kalian, illa azaba, kecuali azab, kecuali siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri terhadapnya, maka la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijal jamal fi sammil khiyar, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Maka wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami, kata Allah, memberi pembalasan najzil mujrimin, kepada orang-orang yang berbuat jahat. Tidak akan diberhentikan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 37-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Dan tahukah kalian
apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi Allah katakan, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kenapa di sini diulang 2 kali nih Pak kata ini? Ini untuk menegaskan bahwa hari pembalasan itu adalah hari yang dahsyat, supaya manusia ini berhati-hati, mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 3 kali al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? 3 kali diulang-ulang menandakan bahwa kejadian yang diulang-ulang dalam Al-Quran sampai berkali-kali sama Allah, bahwa kejadian tersebut sangat dahsyat di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam Bukhari yang begitu panjang, di hari pembalasan manusia ketika dikumpulkan di mahsyar menunggu daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia mereka akan berbondong-bondong mencari keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lama muncul Sundama diganggayong itu Pak. Kapanasan tiap hari jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi ribuan tahun. Tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, aku ini gak bisa minta kepada Allah. Aku juga dulu pernah berbuat dosa 1 kali di dunia. Pernah berbuat dosa 1 kali ketika aku di surga, dan aku pun terusir dari surga. Aku malu kalau harus meminta kepada Allah. Gak berani ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Coba datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam pun mengatakan, aku tidak bisa, karena aku pernah diminta sama Allah Subhanahu wa taala doa untuk menurunkan azab, dan aku doa kepada Allah sehingga kaumku tenggelam dengan air yang sangat banyak, tenggelam dalam banjir, kata Nabi Nuh. Kaumku meninggal. Aku malu kepada Allah kalau harus meminta. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama, jawaban yang sama. Selama ratusan tahun jemaah yang dimuliakan Allah, manusia, sampai manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, sampai leher. Bahkan ada manusia yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Itu belum memasuki alam surga atau alam neraka, belum. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, coba kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan syafaatul uzma. Beberapa syafaat Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulullah SAW untuk ini umat, untuk kita, Pak. Untuk kita. Ketika di alam mahsyar, Allah pun berikan izin memberikan syafaat kepada baginda Nabi. Ketika manusia melewati jembatan Sirat, berikan izin juga sama Allah. Dan ketika manusia 1 langkah, 2 langkah, bahkan sudah ada dalam neraka, Rasulullah SAW masih minta sujud kepada Allah supaya umatnya dikeluarkan dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di ayat terakhirnya di soal fitur Allah katakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Yauma la tamliku, hari di mana ketika seseorang sama sekali tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bisa menolong,
nafsun an nafsi, satu sama lain tidak bisa menolong. Ibu kepada anak, suami kepada istri, anak kepada orang tua, guru kepada murid, bawahan kepada atasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin, hari di mana manusia ini tidak berdaya, tidak bisa menolong orang lain. Wal amru yauma idilillah, dan segala urusan ketika itu ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Bahkan bagaimana Nabi SAW berpesan kepada Sayyidatina Fatimah, kepada Abu Thalib pamannya, bagaimana supaya memperbanyak amal-amal kebaikan. Dalam hadis Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada keturunan-keturunannya, termasuk kepada putra-putrinya, aku enggak bisa menolong kalian. Ini satu peringatan besar kepada keturunan-keturunan baginda Nabi SAW. Walaupun dalam hadis lain dikatakan setiap yang berada di dalam jiwa keturunan Nabi, ada darahnya Nabi SAW, maka tidak akan tersentuh api neraka. Karena Allah begitu menghormat daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam perkara dosa, jemaah yang dimuliakan Allah, Siti Fatimah ketika dicuekkan oleh suaminya Sayyidina Ali, kalau seandainya Ali suamimu wahai Fatimah ada kebencian walaupun hanya sedikit saja, maka aku yang akan memukul kamu, karena aku tidak akan sanggup melihat engkau menderita di akhirat kelak sebab dosa daripada engkau kepada suami. Ini Rasulullah SAW begitu tegas. Maknanya jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa dosa yang dibuat oleh keturunan-keturunan baginda Nabi SAW itu akan kembali kepada mereka, walaupun itu keturunan Nabi. Tapi di sini tetap kita ini menghormati daripada keturunannya Nabi SAW, menghormati nasabnya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, mengekalkan iman dan Islam kepada diri kita. Setiap detik, setiap menit kita buat menjadi amal-amal kebaikan buat diri kita, sehingga nanti di akhirat kelak setiap amal kebaikan kita bisa menolong kita, menghindarkan diri kita dari kengeriannya di hari kubur, di hari mahsyar, di hari mizan, di hari sirat, bahkan mendapatkan kengerian-kengerian, menghadapi kengerian kedahsyatan hari itu. Semoga Allah menolong kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa a'udzu bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.